kemudian kita masuk ke week ke-6, yaitu Qualitative Research Design. Nah, untuk Qualitative Research Design ini, atau desain penelitian kualitatif, berbeda dengan kuantitatif yang berbasis angka tadi. Jadi, penelitian kualitatif itu berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Nah, kita akan mempelajari konsep dasarnya, metode pengumpulan datanya, kemudian teknik sampling, analisis data, serta aplikasi praktisnya. Kemudian juga ada tambahan secara detailnya kuantitatif dibandingkan dengan kualitatif itu apa perbedaannya gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, yang pertama itu kita masuk ke pengertian dan filosofi. Nah, penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan budaya melalui data deskriptif, ya, bukan angka. Nah, datanya non-numerik, yaitu bisa dari wawancara, observasi. Nah, sampelnya kecil dan fleksibel. Nah, misalnya, kita ingin melihat mengapa pelanggan memilih merek A dibanding B. Kita tuh tidak cukup dengan menggunakan angka tadi, kuantitatif, tapi perlu wawancara mendalam untuk memahami alasan mereka tuh spesifiknya apa gitu. Nah, kemudian kita masuk ke filosofi dasar dari penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada konstruktivisme, yaitu membangun teori dari data. Misalnya, wawancara pelanggan. Kemudian ada kedua, fenomenologi, yaitu meneliti pengalaman subjektif dari pelanggan. Misalnya, kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada partisipatoris, yaitu melibatkan partisipan dalam penelitian. Nah, kemudian metode pengumpulan data. Metode utama dalam penelitian kualitatif itu meliputi wawancara mendalam. Contohnya, ceritakan pengalaman Anda menggunakan layanan produk kami gitu, misalnya. Kemudian ada FGD atau Focus Group Discussion. Contohnya itu diskusi kelompok tentang atau untuk memahami preferensi desain produk baru, misalnya. Kemudian ada etnografi, yaitu observasi langsung terhadap perilaku pelanggan di dunia nyata, misalnya ini di pusat pembelanjaan. Jadi berbeda dengan survei dalam penelitian kuantitatif, metode itu lebih fleksibel dan eksploratif gitu. Misalnya jika kita ingin memahami pelanggan memilih kopi di kafe, kita bisa melakukan observasi bagaimana mereka memilih menunya gitu. Nah, itu namanya kuantitatif. Kemudian teknik sampling dalam penelitian kualitatif. Kualitatif itu tidak menggunakan random sampling kayak tadi di kuantitatif, tapi melainkan teknik yang lebih selektif gitu. Nah, selektifnya itu apa aja? Jadi, misalnya purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya tuh hanya pelanggan setianya gitu. Kemudian ada snowball sampling, yaitu responden itu responden pertama merekomendasikan responden berikutnya gitu. Jadi rekomendasi dari pelanggan existing atau yang udah ada. Kemudian ada kuota sampling, yaitu mengambil sampel atau jatah sampel berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya 50% pria, 50% wanita gitu. Jadi emang udah ditentukan. Nah, karena penelitian ini mendalam, sampel biasanya lebih kecil tetapi kaya informasi. Itu bedanya sama kuantitatif. Nah, jadi menurut kalian tuh teknik mana yang paling cocok itu harus di riset terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian kita masuk ke analisis data. Nah, dalam penelitian kualitatif itu data dianalisis dengan cara berbeda dibandingkan kuantitatif tadi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada transkripsi, yaitu mencatat hasil wawancara atau observasi secara detailnya gitu. Kemudian kita selanjutnya ke mengkode dan mengtema, mengkategorikan tema dari jawaban-jawaban atau hasil transkripsi tadi. Jadi mengidentifikasi pola dan kategorinya, misalnya tuh kecepatan pengiriman sebagai faktor kepuasan pelanggan misalnya. Jadi kayak ditentukan tema utamanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu triangulasi, yaitu memverifikasi hasil dengan metode lain atau validasi data seperti misalnya dengan observasi atau dokumen. Jadi kayak seperti wawancara tambahan gitu dan lain-lain. Jadi teknik ini itu membantu menemukan pola yang mungkin tidak terlihat pada awal penelitiannya atau data kuantitatif aja.
Misalnya setelah mewawancarai pelanggan, kita menemukan bahwa harga bukanlah faktor utama, tetapi pelayanan pelanggan gitu, lebih menentukan loyalitas misalnya. Jadi itu biasanya baru kelihatan di analisis kualitatif gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, kita coba. Jadi, pertanyaan itu metode penelitian yang cocok untuk memahami pengalaman pelanggan adalah eksperimen, wawancara mendalam, observasi terstruktur, atau survei kuesioner. Nah, jawabannya itu adalah wawancara mendalam, karena metode ini tuh memungkinkan kita sebagai peneliti untuk mengeksplorasi makna subjektif dari ini pengalaman pelanggan ini gitu. Nah, kemudian contoh soal kedua. Ya, kita coba kayak kita ngerancang penelitian kayak tadi. Bagaimana cara mengeksplorasi kebutuhan pelanggan untuk produk baru kita misalnya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah pertama metodenya. Misalnya wawancara mendalam dengan 15 calon pengguna. Nah, kemudian dianalisis, jadi identifikasi tema utamanya gitu. Seperti misalnya kemudahan penggunaan atau fitur kustomisasi. Nah, kemudian yang ketiga itu validasi, yaitu menggunakan tadi tuh triangulasi dengan data dari media sosial misalnya. Jadi kayak menyatukan. Nah, jadi penelitian kualitatif ini sangat cocok untuk memahami keinginan pelanggan sebelum meluncurkan produk baru. Nah, kemudian aplikasi dalam bisnisnya. Penelitian kualitatif ini digunakan dalam berbagai aspek bisnis kan gitu. Nah, jadi misalnya kita kasih studi kasusnya startup ini meluncurkan aplikasi fitness. Nah, jadi kita bisa dari aspek bisnis ini kita eh, menggunakan interview misalnya. Jadi mewawancarai atau wawancara dengan 20 pengguna gym untuk memahami kebutuhan mereka misalnya. Kemudian ada observation, yaitu mengamati kebiasaan olahraga pelanggan gitu. Kemudian fokus group discussion, itu diskusi dengan pelanggan untuk menilai fitur aplikasi fitnessnya yang diinginkan tuh apa. Jadi kayak penelitian kualitatif itu bisa membantu kita memahami apa yang benar-benar diinginkan penggunanya secara langsung. Nah, kemudian nih kesimpulannya. Jadi, eh, sebenarnya perbedaan dari kuantitatif versus kualitatif itu, kuantitatif digunakannya itu menguji hipotesis tadi kan, menguji hipotesis, menemukan pola, dan membuat keputusan berbasisnya data gitu. Ini keywordnya. Kemudian penelitian kualitatif itu digunakannya untuk memahami makna, konteks, dan alasan di balik suatu fenomena. Jadi misalnya kita ingin tahu berapa banyak orang yang puas dengan layanan restoran. Nah, kita bisa menggunakan pertama itu survei kuantitatifnya. Tapi kalau kita ingin tahu mengapa mereka puas atau tidak puas, kita biasanya perlu wawancara kualitatif. Nah, kesimpulannya, kualitatif itu membantu kita memahami mengapa di balik data, intinya gitu. Kualitatif itu idealnya memahami konteks, tadi udah dibahas juga. Jadi kelebihannya itu fleksibel, mendalam, dan memberikan wawasan yang kaya. Kemudian keterbatasannya subjektif, memakan waktu biasanya dan tidak bisa di eh, generalisasi. Kemudian kalau misalnya kuantitatif, ini tuh membantu bisnis membuat keputusan berbasis data tadi. Nah, ini juga udah dibahas. Jadi penelitian itu sangat berguna dalam memahami penelitian kita tuh risetnya mau gimana sebelum mengambil keputusan besar gitu dalam bisnis misalnya. Jadi itu aja materi dari sesi di minggu kelima dan minggu keenam ini. Terima kasih eh, udah memperhatikan ya, dan semoga kalian bisa memahami lebih bagaimana penelitian kuantitatif dan juga kualitatif itu bisa diterapkan dalam riset bisnis kalian gitu. Nah, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.